Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa Sayyidina Muhammadin Nabil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidiki wal wafa amma ba'du. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menyambut datangnya bulan suci Ramadan, ada beberapa perkara yang harus kita perhatikan. Dan juga ada beberapa perkara yang memang harus kita jalani agar kita mendapatkan keistimewaan bulan suci Ramadan dalam keadaan sempurna. Diriwayatkan dalam hadis Nabi SAW bahwasanya di sana ada 4 golongan yang mana orang itu tadi melewati beratus-ratus Ramadan. Bahkan mereka melewati beribu-ribu Ramadan. Mereka nanti keluar dari bulan suci Ramadan dalam keadaan mendapat laknat daripada Allah Subhanahu wa taala dan dijauhkan daripada rahmatnya. Kenapa mereka bisa mendapatkan seperti itu? Karena mereka tadi melakukan dosa-dosa besar yang memang dilarang di dalam agama Islam, wabil khusus lagi di dalam bulan suci Ramadan. Kita semua mengetahui kalau kebaikan-kebaikan yang kita kerjakan di bulan suci Ramadan itu akan berlipat ganda. Tetapi sebaliknya, kalau kita melakukan sebuah dosa, itu pun akan berlipat ganda dosa yang kita dapatkan. Mari kita lihat bersama-sama siapa sajakah 4 golongan ini tadi. Semoga kita tidak termasuk daripada 4 golongan ini tadi. Yang pertama, golongan yang pertama, ia akan mendapatkan laknat daripada Allah Subhanahu wa taala dan keluar daripada bulan suci Ramadan tidak mendapatkan rahmat. Mereka adalah orang-orang yang durhaka kepada orang tua, berani kepada orang tua dan menentang perintah-perintah kedua orang tua. Nabi kita Muhammad SAW bersabda, "Ridullah fi ridul walidain wa sukhtuhu fi sukhtil walidain." Ridhonya Allah terletak pada ridho orang tua dan murkanya Allah terletak pada murka kedua orang tua. Kalau kita ingin melihat Allah Subhanahu wa taala ridho kepada kita atau tidak, maka lihatlah kedua orang tua kita. Kalau orang tua kita ridho, maka Allah pun akan ridho kepada kita. Tapi kalau kedua orang tua kita murka, tidak ridho kepada kita, maka Allah pun tidak akan ridho dan murka kepada kita. Kita lihat cerita Al-Imam Juraid. Al-Imam Juraid ini terkenal orang yang ahli ibadah. Setiap hari sholat, setiap hari ibadah, tidak pernah melakukan maksiat sama sekali. Coba lihat, suatu waktu datang ibu beliau ke rumah beliau karena ibu beliau kangen kepada Imam Juraid ini tadi. Maka datanglah ibunya tadi mengunjungi Al-Imam Juraid tersebut. Setelah datang mengunjungi, diketoklah pintu rumah Imam Juraid dan ibu berkata, "Assalamualaikum wahai Juraid." Tetapi pada waktu itu Imam Juraid sedang dalam keadaan sholat. Ketukan pertama, ibu Imam Juraid berkata, "Assalamualaikum Juraid, tolong bukakan pintu." Tapi Imam Juraid di dalam hatinya bingung, siapa yang dipilih, Allah atau ibu dia tadi? Maka Imam Juraid memilih Allah Subhanahu wa taala, tidak memilih ibunya sendiri. Ketukan kedua sama. Imam Juraid diketok lagi dan ibu berkata, "Juraid, tolong bukakan pintu, ibu mau masuk." Imam Juraid bingung lagi karena dalam keadaan mengerjakan sholat sunnah. Kalau kita mengerjakan sholat sunnah, ketika kita dipanggil orang tua kita, kita harus membatalkan sholat tersebut. Lain halnya kalau kita sholat dalam keadaan sholat wajib, maka harus disempurnakan sampai selesai, tidak boleh membatalkan sholat wajib tersebut. Maka ketokan ketiga diketok lagi, Imam Juraid pun bingung dalam hatinya tadi dan berkata, sudah, aku tidak memilih ibuku, tetapi aku memilih Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika itu ibunya menangis dan berkata dan mengangkat doa ke atas langit dan berkata, "Ya Allah, sebelum Imam Juraid meninggal dunia, jurumuskanlah dia ke dalam maksiat demi maksiat." Akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa ibu tersebut. Lihat, kalau seorang ibu dia sudah berdoa dan mengangkat tangan ke langit, maka doanya tidak ada yang bisa membantah sama sekali. Doanya langsung dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Seketika itu terjadi masalah musibah kepada Imam Juraid. Imam Juraid dituduh oleh seorang raja yang ada pada zaman beliau untuk apa?
Kata beliau, Imam Juraid ini bukan ulama. Dia adalah seorang yang bermaksiat, dia telah berzina. Dia telah menzinai seorang perempuan. Maka ketika itu Imam Juraid berkata, aku tidak pernah berzina sama sekali. Maka ketika di malam hari pada waktu itu datang seorang perempuan ke rumahku dan aku dalam keadaan sholat sunnah. Ketika itu perempuan tadi masuk dan langsung menanggalkan semua pakaian-pakaiannya tadi. Maka Imam Juraid langsung mempercepat sholatnya, kemudian membakar ujung jarinya tadi. Kata Imam Juraid, biarkan aku terbakar api dunia daripada aku terbakar oleh api akhirat. Akhirnya perempuan tadi keluar dan dia berzina kepada pengembala kambing. Besok harinya dia lapor bahwasanya apa? Telah menjerumuskan Imam Juraid kepada kemaksiatan demi maksiat. Hamil. Setelah hamil dipanggillah Imam Juraid. Imam Juraid, ta'al, kesini ente. Ini buktinya bahwasanya seorang perempuan sudah hamil. Kata Imam Juraid, itu di dalam bukan anakku. Maka kita tunggu. Dia setelah melahirkan, kita tanya, siapakah anaknya itu tadi? Siapakah ayahnya? Baik. Lambat waktu berjalan, setelah itu hamil 9 bulan melahirkan. Dikumpulkan orang banyak, raja pun ada di situ. Dan berkata, setelah lahir anaknya tadi digendong oleh Imam Juraid dan berkata, wahai anak yang suci, wahai anak yang masih tidak ada dosa sama sekali, siapakah bapakmu? Maka orang tadi menjawab, bapakku adalah pengembala kambing, bukan Imam Juraid. Maka terbukti bahwasanya apa? Bapak daripada Imam Juraid itu bukan bapaknya siapa? Adalah pengembala kambing. Semoga kita tidak termasuk daripada orang-orang yang menentang perintah orang tua kita, tapi kita termasuk daripada orang-orang yang berbakti kepada kedua orang tua kita. Golongan yang kedua yang tidak akan mendapatkan rahmat Allah SWT dan mendapat anak adalah orang yang memutuskan tali silaturahmi. Nabi SAW bersabda, qati'ur rahim mal'un walau mat fi jawfil Ka'bah. Orang yang memutuskan tali silaturahmi itu akan mendapatkan neraka walaupun dia meninggal di dalam Ka'bah sekalipun. Golongan yang ketiga adalah orang yang tidak saling tegur sapa selama 3 hari. Dilarang. Kalau kita tidak tegur sapa, itu batasnya hanya 3 hari saja. Lebih daripada itu, kita harus meminta maaf kepada orang tersebut. Golongan yang terakhir adalah golongan orang-orang yang mengkonsumsi narkoba. Semoga datangnya bulan suci Ramadan ini tadi menjadi momentum bagi kita semua untuk apa? Untuk kita rajin membantu orang tua kita, rajin untuk memuliakan orang tua kita, bisa memuliakan mereka, dan kita berbakti kepada orang tua kita, dan kita termasuk daripada orang-orang yang menyambung tali silaturahmi, bukan daripada orang-orang yang memutus tali silaturahmi. Dan juga kita termasuk daripada orang-orang yang saling tegur sapa, dan juga lingkungan kita sterilkan daripada narkoba semuanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.